Sayang, sayang aku pulang. Aduh, macet banget sayang. Macet banget. Terus tahu nggak? Udah di jalan itu macet. Aku kesel. Aku makin kesel lagi. Pas buka pintu, lihat kamu senyum-senyum ke si Oren. Aku iri banget tuh. Ya terus aku harus gimana? Aku juga pengen dia elus-elus. Aku capek tau. Tapi yang disambut malah kucing. Curang banget. Aku kan suami kamu. Nah gitu dong. Harus adil. Enggak. Bukan adil. Harus aku yang didahuluin. Bukan si Oren. Ya. Dan aku bukan cuma mau duduk doang. Enggak. Aku mau dipeluk juga. Ya. Minimal 2 menit. Oh well. Kalau bisa lebih lama ya lebih lama. Aku lagi mode lowbat banget soalnya. Ya. Nyaman banget sih pelukan kamu. Enggak, belum puas. Kepalaku juga harus dielus. Biar paket lengkap. Iya dong, kamu kira aku bisa recharge semua pakai pelukan doang? Nggak bisa sayang, harus full service. Ngerti kan? Biarin banyak maunya. Buruan. Ya, itu dia. Aduh, kenapa ya? Kamu tuh kalau lulus-lulus kepala aku rasanya semua pusing tuh hilang. Cuma tetep, aku masih sebel. Kamu tuh bisa sayang banget sama si Oyen. Tapi ke aku suka pelit. Oh gitu. Jadi strategi ya. Sengaja pelit biar akunya minta-minta terus. Oke, kamu ini kayak pebisnis ya. Menggunakan teori ekonomi. Membuat sesuatu langka sehingga demand-nya menjadi tinggi. Memang pintar istri aku ini. Ya gimana, yang penting aku dapet deh. Mau dibikin langka, mau dibikin enggak. Buktinya kamu kalau aku minta juga dikasih kok. Nah, apa? Ya udah pakai kuota juga nggak apa-apa. Mulai besok aku siapin kuota pelukan harian. Aku bayar juga nggak apa-apa deh sayang. Ya, nggak apa-apa. Aku bayar beneran. Ya semuanya kan demi dapat pelukan kamu. Biarin aku bayar juga. Yang penting aku bisa dapetin apa yang aku mau. Oke. Ya. Oke, sekarang aku cuci tangan. Terus makan. Oke. Sayang, habis makan nanti aku nagih pelukan lagi ya. Catat pokoknya. Oke. Aku suka dipanggil gitu. Tuan manja. Kayaknya lucu aja. Jadi panggil itu sama kamu. I love it. Yaudah kita makan dulu ya. Astaga. Masakan istri aku itu emang paling enak deh. Paling enak banget. Nggak ada tandingannya. Ya mau itu chef siapapun aku nggak peduli. Kamu yang paling enak. Makanannya enak, orangnya juga enak. Sayang, di rumah gimana hari ini? Aman aja kan?
Hmm? Listrik? Sempat kedap-kedip? Kedap-kedip gimana? Mati sebentar ya? Iya, tadi aku dapat notifikasi rumah mati sebentar katanya. Aha. Oke. Kayaknya aku harus panggil orang PLN deh. Ya mungkin ada sesuatu kan, soalnya nggak pernah kayak gini kan. Iya, nanti deh, biarin deh, gampang. Nah udah sih, malam ini nggak gimana ya. Soalnya aku masih mau seperti ini. Tapi kalau kita manja-manjaan kayak gini, tapi dalam keadaan gelap, kayaknya seru juga ya. Iya, pakai 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 lilin sayang. Pakai lilin, terus ada baskomnya diisi air sayang. Iya, nanti aku jadi babi ngepet. Lumayan kan, manja-manjaan di gelap-gelapan dapat duit pagi ya. Iya enggak, bercanda sayang, astaga. Bercanda. Terus yaudah ganti topik. Terus gimana? Selain itu gimana lagi di rumah? Oke. Jam dinding di dapur mundur 5 menit. Kok kamu sadar? Emang kamu mau kemana sampai sadar itu apa namanya? Jam dinding di dapur mundur 5 menit. Siapa yang mundurin sayang? Itu kan ada di atas. Iseng banget. Jam mundur-mundur sendiri. Kan gak ada yang markirin. Gak tahu. Kayaknya sih baterainya mungkin udah mau habis. Baterainya udah mau habis jadinya kayak gitu. Kayak aku kan. Kalau baterainya udah habis, udah deh. Aku nggak bisa maju. Enggak. Iya. Aku maunya mundur. Di belakang ada kamu ternyata. Kalau kamunya ada di depan, akunya ke depan. Ya tuh sayang, aku mau gombalinnya, ceritanya mau relate sama jam tadi. Ya aku juga bingung. Kan impromptu sayang, impromptu. Spontan. Iya, mau ya. Suami kamu emang aneh. Jokesnya tuh garing. Selera humornya aneh, gak jelas. Maafin suami kamu ya. Udah biasa. Kayaknya beneran jelek banget kayaknya. Ya itu, humor aku sampai kamu kayak gitu. Tapi biarpun humornya jelek, orangnya mah ganteng kan. Ya kan. Kan kamu mau nikah sama aku, pasti aku ganteng dong, keren dong. Mukanya kok gitu sih? Sayang, jangan kayak gitu dong. Aku ganteng kan? Iya, ya gak ikhlas banget. Apa? Kerjaan aku. Bisa gak kita gak ngomongin itu? Aku tuh hari ini lumayan emosi gara-gara vendor. Iya, harusnya barang uji coba tuh dikirim jam 9 pagi kan, supaya tim bisa mulai tes jam 10. Tapi ternyata, tahu nggak nyampe jam berapa? Jam 5 sore. Bukan telat lagi, itu mah mending diantaranya sekalian besok aja. Iya kan? Harusnya kan urusannya udah jelas. Bareng dateng, pasang, simulasi jalan. Begitu telat, otomatis simulasi gagal dong. Tim hardware udah nggak bisa nyentuh alat. Software juga akhirnya nganggur setengah hari, jadi semuanya ke hold. Alasannya ada masalah di gudang lah, salah di distributor lah, gitu dah pokoknya. Aduh ya, namanya masalah dalam pekerjaan pasti ada ya. Aku coba mengerti aja.
gitu loh. Tapi yang bikin kesel tuh mereka nggak kasih update. Tiba-tiba ngilang aja, baru nelfon sore, kan aneh banget. Itu kan nggak profesional banget. Kalau dari pagi udah bilang telat, kan kita bisa adjust schedule, bikin plan B. Ya makanya aku bilang ke mereka, jangan nunggu ditanya baru laporan. Itu udah standby dari pagi, rasanya buang-buang waktu. Aku jadi kayak badut tuh nggak. Benar mandir, coba jaga semangat orang, padahal aku sendiri udah bete. Iya, sok tegar padahal kepala mikirin kalau udah di rumah udah aku tinggal tidur aja. Akhirnya ya aku follow up, langsung minta mereka kasih komitmen tertulis soal jam kirim berikutnya biar kalau telat lagi ada pegangan buat negosiasi atau ada ya denda-denda tertentu gitu kan. Tentu aku udah ubah jadwal tim jadi malam walau agak berat. Seenggaknya mereka dapat lembur deh. Iya, tapi tetap ya kesel itu ada. Misalnya kayak nunggu kamu balas chat lama banget gitu. Kalau kamu balas dengan emot love, mood aku langsung balik. Kalau vendor, balasnya invoice. Iya, makanya aku pulang buru-buru. Di kantor ketemu telat. Di rumah jangan sampai telat juga. Aku butuh balasan cepat. Khususnya pelukan instan, cuman instan. Pokoknya semua yang aku bisa dapetin kamu semuanya dengan instan. Ya kan karena itu kunci, ya makanya aku balik lagi ke situ. Vendor telat tuh masih bisa diatasin sayang. Karena mereka yang telat, mereka yang bikin masalah bukan aku. Kalau kamu telat sayang, biarpun itu salah kamu, sistem aku yang rusak nanti sayang. Udah, gak usah bahas vendor lagi, bikin darah tinggi atau enggak. Sekarang aku mau bahas yang lebih penting. Soal kamu dan aku. Ya, kamu, aku, cinta-cintaan. Ya jelas dong. Aku tarik lagi ke situ. Aku udah kerja seharian sayang, capek fisik, capek otak, capek hati. Yang bisa nge-refresh aku ya cuma kamu. Jadi ya maaf kalau aku nempel terus malam ini ya. Tapi aku gak lebay. Aku realistis. Nggak lihat. Aku udah setengah rebahan ke arah kamu gini. Kalau kamu geser sedikit aja, aku bisa langsung pingsan di pangkuan kamu. Enak banget. Jangan usir aku ya baby. Aku bisa diem kayak gini lama banget. Enggak lah. Gak akan gerah. Aku betah banget kayak gini. Malah aku mau request tambahan elus rambut aku sekarang. Ya gak apa-apa. Kalau aku yang jadi kucing, gak apa-apa. Kalau si Olen mah, biarin aja dia mah. Gak penting. Oke, enggak. Aku bercanda. Aku bercanda sayang. Kamu kan juga tahu aku sayang si Oren. Tapi malam ini aku gak mau sayang dulu. Aku maunya sayang kamu doang. Kan ini obat aku perlu obat aku. Coba kamu boleh ke kantor, saya ikut sama aku tiap hari gitu. Iya, biar aku bisa kayak gini. Aku kerja, kamu ada di samping aku. Peluk aku, sapa aku, bisa sambil ngobrol, sambil ketawa hai hihihi gitu. Iya gak sih? Kamunya ngantuk nanti. Ya kan nanti ngobrol kita. Ya ngobrol apa aja. Ngomongin menu besok apa gitu kan. Ngobrolin nanti malam kamu tidurnya di sebelah mana. Terus nanti ngobrolin lagi sayang besok mau pakai baju apa yang kapelan, yang serasi, apa aja. Nggak semua hal tuh harus kita omongin yang penting-penting sayang.
Justru hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, tapi kita bisa saling ya saling ngobrolkan, terus kita omongin. Hal-hal kecil itu tuh justru yang bikin hidup tuh seru. Karena nggak melulu suatu hal tuh emang harus serius, harus penting, harus menjadi sebuah hal yang besar, itu kan enggak. Sayangnya. I love you so much, baby. I love you. Benar-benar VIP service ini. Duduk manis, senderan, peluk. Nggak ada yang bisa ngalahin ini deh. Nggak ada yang bisa. Ya gantian nanti. Besok aku yang manjain kamu. Ya. Kamu mau apa besok? Mau aku pijitin kakinya? Mau aku massage? Mau aku apain? Ayo, tinggal bilang pokoknya. Aku akan lakuin semua yang aku bisa untuk kamu. Janji kamu tinggal bilang, aku lakuin. Oke, aku tunggu kamu tinggal bilang ya. Sayang, aku ada suatu ide deh. Aku mau bikin kontrak kecil, kontrak di antara kita. Mulai malam ini, setiap aku pulang kerja, aku wajib dapat pelukan. Itu syarat utama. Kalau aku lagi cerita masalah kantor, bonusnya harus cium di kening. Ya. Biarin kontrak-kontrak aku yang bikin. Kan biar efektif. Efektif dalam menjaga kewarasan aku. Ya. Jadi kontrak ini juga penting untuk kamu. Suami yang bebas stres adalah suami yang produktif. Suami yang produktif adalah suami yang bisa memberi kasih sayang kepada istrinya dengan baik. Iya enggak? Iya. Semakin stress free aku, semakin produktif aku di tempat kerja, semakin banyak yang bisa aku kerjain, uangnya aku dapetin banyak, uangnya dipakai buat happy sama kamu. Iya kan? Kan gitu. Kerja itu buat kamu, buat kita. Biar kita bisa bareng-bareng, senang-senang. Oke? Deal nggak? Deal ya. Aku belum bikin secara tertulis. Ini aja di kelingking. Janji. Kontraknya janji ya. Oke. Janji jari kelingking. I love you, baby. Aku cinta sama kamu. Sangat cinta.